Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut adab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Di antara berita yang terhangat dan terlaris di akhir-akhir ini, apa yang disebarkan oleh media tentang sekelompok manusia yang banyak berbuat keonaran, keanarkisan, kerusakan di atas muka bumi ini yang dikenal dengan kelompok ISIS. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kelompok ISIS ataupun kelompok-kelompok teroris yang ada ini sebetulnya bukan suatu hal yang baru dalam sejarah. Ini hanya sekedar mengulang kembali sejarah yang telah terjadi sejak zaman dahulu kala, dan itu pun telah banyak diperingatkan dan diingatkan dan dijelaskan dengan segamblang-gamblangnya oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka dan apa ciri mereka dan bagaimana kita menyikapi mereka. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kelompok teroris dengan berbagai nama mereka, dengan berbagai macam bentuk mereka, itu telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, saya khruju fi akhir zaman qaumun ahdasul asnan sufahaul ahlam yaqra'una min khairi qaulil bariyah la yujawizu imanahum hanajirahum yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah SAW, akan muncul pada akhir zaman nanti sekelompok manusia yang ciri mereka masih mudah belia, akal mereka pendek, bodoh tentang urusan agama. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Maka kata Rasulullah SAW, apabila kalian, yaitu pemerintah kaum muslimin, bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka, karena dalam pembunuhan tersebut terdapat pahala yang besar bagi yang membunuh mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kata para ulama, ini merupakan hadis yang berkaitan dengan kelompok yang dikenal dengan kelompok Al-Khawarij, yang sekarang lebih identik dengan kelompok teroris, atau mungkin sekarang yang lebih terkenal dengan kelompok ISIS. Ciri mereka, mereka banyak para pemuda, namun pendek akal mereka. Mereka tidak paham urusan agama. Mereka mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak kembali kepada penafsiran para ulama al-mufassirin. Sebagaimana kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
beliau mengatakan tentang ciri-ciri kelompok teroris, kelompok Khawarij. Beliau mengatakan istadallu bi ayatin nazat fil kufar wa ja'alu halil muslimin. Mereka mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir namun diterapkan kepada orang-orang al-muslimin. Dan diantaranya yang pernah terjadi pada zaman Al-Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang khalifah Ar-Rashid yang kita diperintahkan untuk memegang sunnah beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Namun beliau dibunuh dengan tuduhan beliau orang kafir oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam Al-Himyari. Ketika Abdurrahman bin Muljam ingin membunuh Ali bin Abi Thalib, dia membacakan ayat Al-Quran yang berbunyi inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dalam artian Ali bin Abi Thalib dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah dan dia kafir. Maka setelah itu dia membacakan ayat berikutnya, wa minan nasi man yashi nafsahu ibtigha mardatillah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini syiarnya kelompok teroris sepanjang masa, yaitu mengangkat senjata untuk berjihad melawan orang kafir kata mereka. Namun sebetulnya mereka berjihad secara tidak syar'i dan mereka membunuh banyak kaum muslimin seperti yang terjadi juga sekarang di Suriah, di Irak. Bagaimana kelompok ISIS, mereka juga tidak segan-segan untuk membantai kaum muslimin. Dan itulah yang juga disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaqtuluna alal Islam wa yad'una alal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin namun mereka meninggalkan orang-orang yang menyembah berhala. Inilah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, hakikat yang perlu untuk kita pahami bersama. Kelompok ISIS atau yang semisal dengan mereka, mereka adalah orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka juga jauh daripada peri kemanusiaan. Dan itu bukan terjadi pada saat sekarang saja, namun pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ketika mereka bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu bersama istrinya yang sedang hamil. Ketika itu mereka menahan dua sahabat tersebut, suami dan istri, yang bernama suaminya Abdullah bin Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Kemudian ketika mereka melewati seekor babi, mereka bunuh babi tersebut. Namun ketika diketahui itu pemiliknya adalah seorang kafir, mereka minta maaf kepada orang kafir. Ketika mereka mendapati pohon kurma, kemudian mereka mengambil tanpa izin dan diketahui pohon kurma itu milik orang kafir, mereka minta maaf kepada orang kafir. Namun ketika mereka telah menahan dua sahabat tadi, maka mereka membunuh dengan kejinya tanpa ampun. Bahkan istrinya yang lagi hamil sudah berkata kepada mereka, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, mereka menyembelih sang istri seorang sahabat Rasulullah SAW dengan kejinya. Bahkan lebih parah dari itu, mereka membedah perutnya, diambil anaknya. Naudzubillah min dalik. Kekejian kelompok teroris sepanjang masa seperti yang ada di tengah-tengah kita, kelompok ISIS yang naudzubillah min dalik jauh dari Islam, jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan juga jauh dari peri kemanusiaan. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, semuanya telah dijelaskan oleh Islam, terutama tentang kelompok-kelompok tersebut. Maka kewajiban kaum muslimin untuk selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kelompok Khawarij, kelompok teroris, di antara sebab mengapa mereka tersesat, karena mereka salah mentafsirkan Al-Quranul Karim, salah memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana kata seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan, wahal kharajatil khawarij wa rafatil rawafid wa tazatil mu'tazilah wa aftaraqatil umma ala 73 firqah illa bi ta'wilil fasid. Tidaklah kelompok Khawarij, kelompok teroris memberontak, mereka tersesat, mereka menyimpang. Demikian pula kelompok Syiah Rafidah, demikian pula kelompok Mu'tazilah, demikian pula 30 kelompok umat-umat Islam yang terpecah. 73 golongan, semua itu sebabnya at-ta'wil fasid, dikarenakan salah mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka jalan satu-satunya untuk kita mengetahui kebenaran, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Aqul qali hada wa astaghfiru walakum wa li sa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka telah menjelaskan kepada kita berbagai macam kesesatan-kesesatan kelompok ISIS yang ada sekarang ini. Di antaranya ketika mereka menegakkan kekhalifahan,
itu sebetulnya adalah kekhalifahan yang palsu, kekhalifahan yang tidak ada bimbingan dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah ataupun para ulama. Kata para ulama, syarat orang itu menjadi khalifah yaitu ijma' kaum muslimin untuk mengangkatnya sebagai khalifah. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang hadis Rasulullah SAW, man mata walaysa lahu imamun famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia dia tidak memiliki khalifah atau pemimpin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Imam Ahmad ditanya, mal imam atadruna mal imam, tahukah kalian siapa yang dimaksud dengan imam dalam hadis tersebut atau al khalifah tersebut? Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, alladzi ajma' alaihil muslimun wa kulluhum yaqulun hadza imamun. Namanya pemimpin al-khalifah kaum muslimin, yaitu yang kaum muslimin sepakat atas kepemimpinannya, keimamannya, dan semua orang mengatakan inilah imam kita. Adapun khalifah ISIS yang bernama Abu Bakar al-Baghdadi hanya disepakati oleh sebagian daripada kelompok muslimin. Mereka bukanlah khalifah yang sebenarnya. Mereka sekali lagi menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apalagi bukan hanya sekarang saja muncul khalifah di atas muka bumi ini. Jangankan di luar sana, di negeri kita banyak orang yang mengaku sebagai khalifah. Padahal Rasul mengatakan, idza buyi'a lil khalifatain faktul akhira minhuma. Apabila dibaiat dua khalifah, maka bunuh salah satu atau yang terakhir dari mereka. Ini semua yang menunjukkan tentang berbagai macam bentuk kesesatan kelompok ISIS dan masih banyak yang lainnya. Dan lebih dari itu semuanya, bahkan tokoh mereka, tokoh teroris yang mereka anggap sebagai ulama teroris yang bernama Abu Muhammad al-Maqdisi, Abu Qatadah al-Falastini, mereka semua juga mengecam kelompok ISIS. Bahkan mereka juga mengecam dan mengecap kelompok ISIS adalah kelompok al-Khawarij. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya kelompok ISIS tidak ada kaitannya dengan Islam, tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, bahkan juga tidak berkeprimanusiaan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah di dunia maupun di akhirat, terutama fitnah asyubuhat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batil warzuqna shinaba. Allahumma a'izzal Islam wa muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammir a'da'aka minal yahudi wa nasara wa syi'ar rafidha wa nusairiyah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.